Saudara-saudari pengikut Kristus adalah pembawa gerakan, pembawa kebaikan, maka kita tidak cemas dan takut kalau melihat orang lain berbuat baik, justru kita bersyukur dan dari diri kita berani memotong segala hal-hal tidak baik dalam diri kita supaya kebaikan menjadi semakin terpancar. Kita mohon berkat Tuhan untuk bisa melaksanakan amanat Ekaristi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang mengikuti perayaan Ekaristi dari gereja katedral ini maupun yang mengikuti secara live streaming dari tempat masing-masing. Kembali kita menghadap Tuhan untuk bersyukur kepadanya atas segala kebaikan yang boleh kita alami melalui berbagai macam cara, melalui berbagai macam pihak. Kita mengalami kasih Tuhan khususnya minggu yang lalu. Kita syukuri itu semua, seraya mohon kekuatan agar kita menjadi pembawa kebaikan di pekan yang akan datang. Mari kita mengawali Ekaristi ini dengan hening sejenak. Kita mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita, supaya kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kalau mau jujur, bacaan Injil tadi mengerikan. Yesus mengatakan kalau kamu punya tanganmu berbuat dosa, membuat kamu berbuat dosa, penggalah. Kalau matamu membuat kamu berbuat dosa, cungkilah. Kalau kakimu membuat kamu berdosa, potonglah. Jangan-jangan kita semua nanti masuk surga dengan semua anggota badan kita sudah terpenggal-penggal. Tapi apakah maksud Yesus dengan kalimat tadi, dengan kata-katanya tadi? Saya kira kita harus mulai dari konteks peristiwa atau konteks bacaan kita. Kita tahu bahwa sejak beberapa hari ini Yesus sedang mengajari para muridnya tentang apa artinya mengikuti Dia. Dan minggu lalu kita sudah merenungkan bahwa mengikuti Kristus tidak cukup dengan mengikutinya secara fisik, berjalan menyusuri daerah Galilea yang dilakukan oleh para murid sampai ke Kapernaum, tapi juga mengikuti apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan Yesus. Dan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Yesus adalah menebarkan kebaikan pada semua orang agar setiap orang mengalami kebaikan dari Allah Bapa. Saya kira menyadari kembali jati diri sebagai pengikut Kristus ini penting. Penting setiap kali kita sadar akan jati diri saya sebagai pengikut Kristus. Apa sih artinya menjadi pengikut Kristus? Apa sih artinya mengikuti jalan Kristus? Mengikuti jalan Yesus artinya kita bersama-sama dengan Dia menjadi pembawa kebaikan pada setiap orang, melayani setiap orang, sehingga setiap orang bisa mengalami kasih dari Allah Bapa. Kalau kita tidak menyadari ini, kita bisa keliru, kita bisa salah langkah. Mengikuti Kristus bukan sekedar fans club, sebuah klub dari sepak bola misalnya, atau klub atau band tertentu yang kalau semakin banyak pengikutnya, semakin banyak followernya, maka semakin hebat. Bukan itu. Mengikuti Yesus bukan soal jumlah follower, jumlah like, tetapi mengikuti Yesus
adalah menjadi agen-agen kebaikan dari Allah sendiri pada orang-orang yang kita jumpai. Kalau kita menyadari jati diri kita sebagai pembawa kebaikan, penebar kebaikan, menyebarkan budaya kebaikan, maka konsekuensinya adalah yang pertama, kita tidak akan pernah memonopoli kebaikan. Kita tidak sirik, kita tidak jengkel ketika ada orang lain melakukan hal-hal baik. Tapi kita malah sebaliknya merasa senang karena ada orang lain yang juga menjadi pembawa kebaikan. Itulah reaksi Musa yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi. Kita tahu bahwa pada waktu itu Tuhan Allah meminta pada Musa memilih 70 orang untuk menjadi tua-tua. Dan Tuhan akan menganugerahkan Roh Kudus pada 70 orang itu. 68 orang datang ke kemah pertemuan, 2 orang tidak tahu apa alasannya, dia tetap ada di ladang. Si Eldad tadi itu sama siapa? Medad. Dia ada di ladang. Tapi toh Tuhan Allah tetap menganugerahkan Roh Kudusnya, mengambil sebagian dari roh Musa, dikatakan demikian, dibagikan kepada 70 orang itu. Dan Yosua merasa jengkel. Kenapa sih orang-orang yang ada di ladang itu juga ikut mendapat roh? Mereka tidak ikut kumpul di kemah pertemuan bersama dengan kita, tapi mereka mendapat roh. Yosua jengkel dan Musa mengatakan, seandainya Tuhan melimpahkan Roh Kudus pada semua orang itu jauh lebih baik. Kita tidak perlu jengkel, tidak perlu iri dengan orang-orang yang melakukan kebaikan meskipun mereka tidak bersama dengan kita. Kita tidak memonopoli kebaikan ketika kita sadar bahwa tujuan kita, misi kita adalah menebarkan budaya kebaikan. Itu juga yang tadi menjadi reaksi Yesus ketika Yohanes datang melapor. Guru, ada seorang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu dan dia kami cegah. Karena apa? Bukan karena dia sedang melakukan kejahatan, tapi karena dia bukan pengikut kita. Yohanes mencegah orang berbuat baik hanya karena dia bukan pengikut kita. Yesus sebaliknya, jangan kamu cegah dia. Ketika kita sadar bahwa kita bertugas, kita mempunyai misi untuk menyebarkan kebaikan dan menularkan virus kebaikan, budaya kebaikan pada setiap orang, kita tidak akan merasa tersaingi, kita tidak akan merasa risau ketika ada orang lain berbuat baik. Kita justru merasa senang bahwa semakin banyak orang menjadi penebar kebaikan. Dan yang kedua, konsekuensinya, kalau kita mau menjadi penebar kebaikan, kita harus mematikan terlebih dahulu kejahatan di dalam diri kita. Kita harus lebih banyak mengatur diri kita daripada mengatur orang lain. Itu yang tadi dilakukan oleh Yosua dan Yohanes. Dia ingin mengatur orang lain. Mengatur orang lain, mau melarang orang lain boleh begini, orang lain boleh begitu, harus berbuat ini, harus berbuat itu. Itu tadi yang mau dilakukan oleh Yosua dan Yohanes. Tapi mereka dikoreksi oleh Musa dan oleh Yesus. Kita harus lebih banyak mengatur diri kita. Itulah yang tadi oleh Yesus disebut dengan kata-kata yang cukup keras. Kalau matamu membuat kamu berbuat dosa, cungkilah. Kalau tanganmu membuat kamu berbuat dosa, penggalah. Tapi tentu saja ini bukan kata-kata yang harus dituruti secara harafiah. Kenapa? Yesus sendiri tidak pernah mencungkil mata orang berdosa. Kita tahu dalam Injil Yesus berkali-kali berjumpa dengan pendosa. Pendosa-pendosa datang pada Yesus aman, merasa aman pada Yesus karena tidak dihakimi, tapi diampuni dan diajak untuk menjadi baik. Maka ini bukan soal harafiah, bahwa kita sungguh-sungguh mencungkil mata kita, sungguh-sungguh memotong tangan kita. Tidak, Yesus tidak meminta harafiah semacam itu. Yang mau ditekankan oleh Yesus adalah bahwa untuk menebarkan kebaikan kita harus disiplin, kita harus keras, kita harus berani memotong kejahatan, akar-akar kejahatan dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang kita mempunyai kecenderungan untuk lebih mudah menilai orang daripada menilai diri sendiri. Yesus mengingatkan betapa pentingnya berusaha untuk mengembangkan kebaikan dalam diri kita. Sehingga kalau ada yang mau menghambat kebaikan dalam diri kita, kita harus berani memotongnya.
Apa itu? Bisa jadi iri hati, bisa itu hawa nafsu, bisa jadi keserakahan seperti tadi dikritikkan oleh Yakobus dalam bacaan kedua, bisa jadi ketidakjujuran, kemalasan, kesombongan. Itu semua yang harus kita penggal dari hidup kita. Saudara-saudari, menjadi pengikut Kristus artinya kita dipanggil untuk menjadi penebar kebaikan dan pembawa virus kebaikan pada setiap orang. Konsekuensinya kita tidak akan jengkel, risau ketika orang lain berbuat baik, tapi kita malah senang, kita malah bersyukur bahwa semakin banyak orang berbuat baik. Dan konsekuensi yang kedua, kita lebih disiplin, kita lebih keras pada diri kita untuk berani memotong hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita, supaya kebaikanlah yang muncul bagi orang-orang di sekitar kita. Kita ini sejenak mohon rahmat Tuhan untuk mampu melakukan misi membawa kebaikan pada setiap orang. Saudara-saudari, pengikut Kristus adalah pembawa gerakan, pembawa kebaikan. Maka kita tidak cemas dan takut kalau melihat orang lain berbuat baik, justru kita bersyukur. Dan dari diri kita, kita berani memotong segala hal-hal tidak baik dalam diri kita, supaya kebaikan menjadi semakin terpancar. Kita mohon berkat Tuhan untuk bisa melaksanakan amanat Ekaristi ini. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dan keluarga kita serta orang-orang yang kita doakan, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah kita diutus, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada